Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang edisi persiapan pencairan bantuan BPNT bulan Juni dan juga bantuan PKH tahap 3 tahun 2022. Terkait dengan aturan baru yang berusia 40 tahun ke bawah akan dialihkan bantuannya baik PKH maupun BPNT. Ini kira-kira kapan mulai diberlakukan? Apakah mulai di bulan Juni atau di tahap 3 ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga selesai. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait dengan edisi persiapan pencairan bantuan BPNT bulan Juni dan juga bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Hal ini terkait dengan aturan baru yang berusia 40 tahun ke bawah akan dialihkan bantuannya baik PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Ini kira-kira kapan akan mulai diberlakukan? Apakah di bulan Juni ini atau di tahap 3 tahun 2022 ini? Untuk mengetahui jawabannya simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di beberapa waktu yang lalu Bu Risma ketika rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pernah mengutarakan bahwasanya maksud beliau ingin mengalihkan ya sahabat YouTube penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif, yaitu yang berusia 40 tahun ke bawah ya, karena didapati banyak sekali penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT yang masih berusia produktif. Jadi mereka nantinya yang berusia produktif ini 40 tahun ke bawah akan dialihkan bantuannya baik PKH maupun BPNT ke program yang namanya program pemberdayaan kelompok rentan. Nantinya mereka akan diberi modal ya sahabat YouTube untuk mengembangkan usahanya atau merintis usaha ya sahabat YouTube, dimana nanti untuk bantuan sebelumnya baik PKH maupun BPNT ini akan dicabut ya sahabat YouTube. Tentunya bukan sekedar nanti diberi modal saja, namun mereka nanti akan diberi bimbingan ya sahabat YouTube, sehingga nantinya mereka bisa mengembangkan usaha tersebut sehingga bisa mandiri tentunya. Nah sahabat YouTube, banyak sekali para keluarga penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT yang bertanya-tanya ya di kolom komentar ataupun secara langsung melalui nomor WA pribadi saya ya sahabat YouTube terkait dengan aturan baru ini yang usia 40 tahun ke bawah ini kira-kira kapan akan diberlakukan ya sahabat YouTube. Karena mengingat sangat banyak tentunya para KPM, PKH maupun BPNT yang berusia masih produktif, artinya yang usianya ini 40 tahun ke bawah ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, sesuai apa yang pernah disampaikan oleh tim Kementerian Sosial Republik Indonesia ketika melakukan Monef ya sahabat YouTube di Kabupaten Banyuwangi, dari tim Monef tersebut menyampaikan bahwasanya memang ya Bu Menteri Sosial berkeinginan seperti itu. Namun aturan tersebut masih belum dilakukan finalisasi ya antar pejabat tentunya hingga dari Komisi 8 DPR RI. Jadi aturan terkait dengan yang usianya 40 tahun ke bawah nantinya akan dialihkan bantuannya baik PKH maupun BPNT tersebut itu masih belum didok, masih belum difinalisasi ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua tidak perlu khawatir apakah di bulan Juni ini untuk bantuan BPNT atau di tahap 3 besok untuk bantuan PKH nantinya
aturan baru ini akan diterapkan. Jadi masih belum ya sahabat YouTube, karena aturan tersebut masih belum didok, masih belum difinalisasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Namun kapan kira-kira akan mulai diberlakukan? Tentu setelah aturan tersebut ya dilakukan finalisasi, setelah ditetapkan, tentu aturan tersebut akan diberlakukan. Biasanya menginjak tahun anggaran baru ya, tentunya tahun anggaran baru ya nanti di tahun 2023 ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu kita tunggu saja kira-kira hasil dari finalisasi aturan baru terkait dengan yang usianya 40 tahun ke bawah akan dialihkan bantuan sosialnya baik PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Kita tunggu kira-kira hasilnya seperti apa, karena tentu aturan ini nanti harus digodok terlebih dahulu, harus diputuskan melalui musyawarah tentunya, baik di lingkup Kementerian Sosial Republik Indonesia itu sendiri maupun di lingkup Komisi 8 DPR RI ya sahabat YouTube, ataupun nanti di lingkup Menteri Koordinator, karena Menteri Koordinator yang membawahi ya sahabat YouTube Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Menteri PMK. Jadi ini tentunya masih membutuhkan proses yang panjang ya sahabat YouTube. Yang jelas bukan diberlakukan untuk bulan Juni ini ataupun di tahap 3 tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua sabar saja, tetap positive thinking. Yang usianya 40 tahun ke bawah tidak perlu pesimis. Apabila masih rezeki dari sahabat YouTube semua mendapatkan bantuan sosial baik PKH maupun BPNT, insya Allah sahabat YouTube semua masih mendapatkannya ya sahabat YouTube. Jadi tetap positive thinking, tetap bersabar ya, dan syukuri apa yang sudah diberi hingga saat ini. Apabila nanti memang ya aturan tersebut diberlakukan, jadi sahabat YouTube semua tidak perlu kecewa, karena memang itu aturan dari pemerintahnya. Tentunya aturan tersebut diberlakukan tujuannya supaya para penerima manfaat ini tambah sejahtera, karena logikanya ya sahabat YouTube, apabila si KPM ini mendapatkan bantuan sosial terus menerus tanpa bantuan tersebut digunakan untuk memulai ya usaha, mungkin efeknya terkait dengan anaknya tidak putus sekolah, tapi tidak bisa memutus rantai kemiskinan dengan menciptakan peluang usaha baru dari si KPM tersebut. Namun ketika si KPM ini diberi modal ya, diberi sebuah program terkait dengan pemberdayaan kelompok rentan, tentu mereka nanti akan berubah pola pikirnya, yaitu mindsetnya saat ini bukan lagi menerima bantuan tapi mengembangkan usaha ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu, mari kita berpositif thinking, tidak perlu khawatir apakah nanti aturan ini segera diterapkan atau tidak. Yang jelas insya Allah di bulan Juni atau di tahap 3 tahun 2022 besok aturan ini masih belum diberlakukan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan saya doakan semoga sahabat YouTube semua yang nama-namanya masih belum di SK-kan di tahap 2 tahun 2022 untuk PKH, ataupun di periode bulan 4 atau bulan 5 untuk yang bantuan BPNT, semoga di bulan Juni atau di tahap 3 tahun 2022 ini nama-nama sahabat YouTube semua kembali di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima manfaat bantuan PKH ataupun BPNT ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.